Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini Adi Riau kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita bakal mengorek tuntas sampai ke akar-akarnya tentang salah satu legenda transportasi darat yang paling disegani di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan PT Antar Lintas Sumatera atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ALS. Penting, PT atau PO. Nah, sebelum masuk cerita, ada yang sering tanya, "Bro, ini PO atau PT?" Jawabannya jelas. Secara hukum resmi, ini adalah PT. Namanya PT Antar Lintas Sumatera. Secara sebutan, di dunia perbisan kita biasa menyebutnya POALS. Jadi dua-duanya benar, tapi yang resmi tertulis adalah PT. Jangan sampai salah ya. Kapan dan bagaimana awal mulanya? Teman-teman, perusahaan gagah ini resmi berdiri dan melayani penumpang pertama kalinya pada tanggal 29 September tahun 1966. Wah, bayangkan, sudah lebih dari setengah abad, tepatnya 57 tahun lebih ALS mengaspal. Dari zaman dulu sampai sekarang, nama besarnya tetap tak tergoyahkan, legendaris banget. Siapa sosok pendiri hebat itu? Pendiri sekaligus pemilik pertama adalah almarhum Haji Sati Lubis. Beliau berasal dari keluarga besar bermarga Lubis Hasan. Beliau mendirikan perusahaan ini bersama 6 orang saudaranya di daerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ceritanya sangat inspiratif. Awalnya, Haji Sati Lubis itu adalah seorang pedagang hasil bumi. Beliau punya truk buat angkut kopi dan cengkeh ke Medan. Nah, karena dulu transportasi susah, banyak warga minta ikut numpang di bak truk. Lama-kelamaan penumpang lebih banyak daripada barangnya. Dari situlah ide muncul. Daripada angkut barang, mending kita buka usaha angkutan penumpang yang layak. Akhirnya truk diubah jadi bus dan berdirilah PT Antar Lintas Sumatera. Perjalanan dari Chevrolet kuno sampai jadi raksasa. Di awal tahun 60-an, armadanya masih sederhana. Pakai bus tua jenis Chevrolet C50 dan GMC. Suaranya khas tung-tung, tapi sangat bandel dan awet. Rutenya pun awalnya cuman Kota Nopan, Medan. Tapi berkat kerja keras dan kejujuran, masyarakat percaya. Armada makin banyak, rute makin luas, sampai jadi raksasa seperti sekarang. Sekarang kepemimpinannya sudah diteruskan ke generasi kedua, dipimpin oleh Bapak Chandra Lubis, putra kandung Haji Sati Lubis, yang terus menjaga warisan ini. Rute perjalanan dari Aceh sampai ke Bali. Yang bikin ALS juara adalah jangkauan rutenya yang sangat luas dan ekstrem. Di Pulau Sumatera, Medan Banda Aceh, Medan Parapat Brastagi, Medan Padang Bukit Tinggi, Medan Palembang, Medan Pekanbaru, Jambi, sampai Lampung. Lintas pulau. ALS adalah pelopor berani menyeberang laut. Medan Jakarta Bandung, Medan Semarang Surabaya, Medan Jember Banyuwangi, bahkan sampai ke Denpasar Bali. Bayangkan, ribuan kilometer ditempuh dengan aman. Bukan cakangan biasa, raja jalanan dan raket pengangkut barang. Teman-teman tahu nggak? ALS ini bukan hanya raja di angkutan penumpang. Beliau juga dikenal sebagai raket yang handal dan siap mengangkut barang. Jadi selain bawa manusia, ALS juga sangat dipercaya untuk mengirimkan paket, dagangan, dan barang-barang penting dengan cepat dan aman sampai tujuan. Multifungsi dan sangat membantu perekonomian. Ketangguhan melintasi medan yang tidak mudah. Kenapa disebut raja jalanan? Karena mereka tangguh menaklukkan jalanan berat. Banyak rute ALS lewat pegunungan curam, tikungan tajam, tanjakan panjang, dan jalanan bergelombang. Tapi disitulah hebatnya. Suspensi empuk, suspensi ALS terkenal sangat lentur dan nyaman. Walaupun jalan rusak, di dalam tetap nyaman, badan bus goyang sedikit tapi stabil banget. Mesin gahar, pakai mesin Mercedes-Benz yang tenaganya besar, siap ngebut di tol maupun nanjak panjang tanpa ngos-ngosan. Skill supir dewa, awak ALS sangat paham jalan, bawa bus besar tapi presisi seperti mobil pribadi. Persaingan dan manis pahitnya perjalanan. Teman-teman, di dunia transportasi ini pasti ada persaingan. Banyak sekali perusahaan bus lain yang juga bagus-bagus. Tapi ALS punya cara sendiri bertahan. Mereka tidak ikut perang harga yang merugikan, tapi fokus ke pelayanan dan keamanan. Manis pahitnya perjalanan sudah dirasakan. Pernah mengalami masa-masa sulit ekonomi, jalanan yang rusak parah,
sampai persaingan yang ketat. Tapi berkat kekompakan keluarga dan kepercayaan masyarakat, ALS bisa melewati semua itu dan tetap berdiri tegak sampai sekarang. Sederhana tapi bermakna, wadah perantau mencapai cita-cita. Memang kalau dilihat, ALS mungkin tidak semewah atau sekeren bus-bus baru lainnya yang ada sekarang. Mungkin interiornya sederhana, fasilitasnya standar. Tapi, percayalah, ALS adalah bus yang paling berjasa. Berpuluh-puluh tahun, dialah yang sudah banyak mengantar para perantau Minang, Batak, dan seluruh anak negeri untuk meraih cita-cita di Pulau Jawa. Banyak pejabat, pengusaha, dan orang sukses dulunya adalah penumpang setia ALS. ALS bukan cuma alat transportasi, tapi jembatan kesuksesan. Keramahan yang melegenda. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari ALS adalah keramahan dan kesopanannya. Sudah rahasia umum, supir dan kernet ALS itu terkenal sangat ramah, rendah hati, dan sopan. Mereka tidak sombong, selalu menyapa, dan menghargai sesama pengguna jalan. Prinsipnya tamu adalah raja. Mereka melayani dengan hati, membuat penumpang merasa seperti di rumah sendiri. Inilah rahasia utama kenapa ALS punya jutaan pelanggan setia dari dulu sampai sekarang. Penutup. Nah teman-teman, itulah sejarah panjang PT Antar Lintas Sumatera. Didirikan Haji Sati Lubis pada 29 September tahun 1966, dari truk pengangkut barang menjadi raja jalanan yang rutenya membentang dari Aceh sampai Bali, dan menjadi saksi perjuangan para perantau. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sekian dulu cerita sejarah mendalam dari gue Adi Riau kali ini. Buat kalian yang mungkin ada informasi lain atau ada data yang gue sampaikan tadi kurang tepat atau kurang lengkap, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi ilmu. Dan buat kalian yang suka konten kayak gini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe ya. Biar gue makin semangat buat bahas bus-bus legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap safety dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.